Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sukobakti, NIM 23040190154. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan menerangkan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian strategi pembelajaran tersendiri adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan dalam proses pembelajaran. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya strategi belajar adalah rencana ataupun bagaimana seorang guru itu bisa memahamkan suatu materi kepada siswanya. Macam-macam strategi pembelajaran SKIDMI. Macam-macam strategi pembelajaran SKIDMI yang pertama yaitu reading guide atau panduan membaca. Langkah-langkah dari strategi ini sebagai berikut. 1. Siswa membaca teks bacaan dengan panduan kisi-kisi pertanyaan dari guru. Yang kedua, secara bergiliran siswa menjawab poin atau kisi pertanyaan. Dan yang ketiga, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapannya yaitu kompetensi dasar, menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah awal, siswa disuruh membaca materi yang ada. Kemudian guru membagikan kisi-kisi yang telah disiapkan sebelumnya pada masing individu untuk dijawab sesuai dengan isi bacaan dengan batas waktu tertentu. Langkah selanjutnya, guru membahas masing-masing pertanyaan dengan menanyai setiap siswa yang dilakukan dengan keliling kelas. Di akhir season pelajaran, guru memberikan ulasan secukupnya terkait dengan materi yang telah dibahas. Yang kedua yaitu everyone is a teacher here. Jadi di kelas itu adalah semuanya adalah bisa dianggap sebagai guru. Karena apa? Bergantian. Langkah-langkah dalam strategi ini yaitu 1. Masing-masing siswa menulis pertanyaan-pertanyaan tentang materi. 2. Pertanyaan tersebut kemudian ditukar dengan yang lain secara acak. Jadi siswa di sini diajari untuk aktif. Yang ketiga, masing-masing siswa mencoba menjawab pertanyaan yang dipegang. Baik, selanjutnya yaitu grup resum. Langkah-langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa secara berkelompok untuk meresum materi yang telah diberikan guru. Kemudian, masing-masing kelompok menunjuk wakil untuk mempresentasikan hasil resum. Yang terakhir, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Strategi yang selanjutnya yaitu reading aloud atau biasa disebut membaca secara keras. Nah, strategi pembelajaran ini bertujuan untuk mengaktifkan siswa agar berperan aktif dalam proses pembelajaran. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu guru memilih teks yang menarik untuk dibaca secara keras. Kemudian, guru menjelaskan masalah-masalah pokok yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Kemudian, guru membaginya menjadi beberapa alinea. Kemudian setelah itu, guru menyuruh siswanya atau menunjuk siswanya untuk membaca secara keras. Kemudian, pada saat siswanya membaca secara keras tersebut, guru menghentikan di beberapa tempat untuk menekankan poin-poin penting yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Kemudian setelah itu guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu cara atau seperangkat cara atau teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru atau peserta didik dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau sikap. Oleh karena itu, strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam juga perlu sekali menggunakan strategi pembelajaran supaya memudahkan proses belajar mengajar di dalam sekolah. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.